Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak, kita akan melanjutkan belajar pada pagi hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan senantiasa semangat dalam belajar. Ya, kita akan melanjutkan pelajaran tentang hari kiamat. Jadi dalam pelajaran tentang hari kiamat ini, kalian nantinya setidaknya nanti dapat kompetensi dasarnya, kamu dapat meyakini adanya hari kiamat dan menunjukkan perilaku rendah hati dan mencerminkan iman kepada hari kiamat. Nah, sebelum itu kita akan belajar apa itu hari kiamat. Nah, pada video ini Bapak akan jelaskan. Yang pertama, pengertian hari kiamat. Hari kiamat, apa sih hari kiamat? Hari kiamat itu adalah nama lain dari hari akhir, atau hari akhir itu sama saja hari kiamat. Nah, hari akhir, hari berakhirnya kehidupan alam semesta dan isinya, atau hari hancurnya di mana alam semesta ini. Nah, ditandai dengan ditiupnya terompet sangkakala oleh malaikat Israfil. Ketika malaikat Israfil meniup sangkakalanya atas perintah Allah, maka terjadilah yang namanya hari kiamat. Nah, kemudian kapan terjadinya hari kiamat? Tidak ada satu orang pun yang mengetahui kapan itu akan terjadi hari kiamat. Namun Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW telah memberikan tanda-tandanya, memberitahu tanda-tanda tentang hari kiamat. Nah, kemudian hari kiamat itu wajib kita imani dan wajib kita percayai. Karena sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang. Sebagaimana dalam surat Al-Hajj diterangkan, wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil kubur. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan, dan bahwasanya Allah yang membangkitkan semua orang di alam kubur. Nah, itu yang namanya hari kiamat. Nah, hari kiamat itu Bapak ulangi sekali lagi, yaitu hari di mana berakhirnya kehidupan alam semesta, atau hari di mana hancurnya dunia seisinya. Nah, kemudian nanti setelah kita semua mati, semuanya yang hidup itu mati, kita akan dibangkitkan kembali, yaitu pada tiupan sangkakala yang kedua, yaitu kita dibangkitkan dari alam kubur. Semua yang mati dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan bangkit dari kubur. Nah, kebangkitan, hari kebangkitan itu namanya Yaumul Ba'ats, atau hari di mana dihidupkan kembali setelah hari kiamat. Selanjutnya pembagian hari kiamat. Nah, hari kiamat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kiamat sughra. Sughra itu artinya kecil. Nah, kiamat kecil. Kiamat kecil adalah kiamat yang terjadi sebelum terjadinya kiamat besar, atau kiamat yang terjadi, yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kematian seseorang. Matinya seseorang itu namanya kiamat sughra. Kemudian kiamat sughra yang lain contohnya seperti kejadian-kejadian alam yang dalam sekitar kita. Contohnya banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran, tanah longsor. Nah, yang sedang kita alami ini juga ada COVID-19. Ini adalah bentuk-bentuk dari contoh dari kiamat kecil atau kiamat sughra. Yang kedua yaitu kiamat kubro. Apa itu kiamat kubro? Kiamat besar. Nah, kiamat besar ini yaitu namanya kiamat, hari kiamat yang benar-benar mengakhiri kehidupan dunia seisinya. Alam semesta ini beserta isinya hancur.
Nah, kiamat kubro ini ya terjadi ya terakhir. Nah, jadi nanti kalau sudah terjadi kiamat kubro, tidak ada lagi orang yang bisa pergi atau mengelak dari yang namanya kiamat kubro. Nah, kemudian pintu pengampunan sudah tertutup, sudah tidak ada lagi orang yang bisa memohon ampun karena sudah habis masanya, habis waktunya. Nah, oleh karena itu, mari kita senantiasa berbuat baik, tidak perlu menunggu tua, tidak perlu menunggu disuruh, tidak perlu menunggu diperintah. Kita senantiasa mengisi kehidupan kita dengan amal-amal baik, karena semua dari kita pasti mengalami kiamat. Enggak mengalami kiamat kubro, pasti mengalami kiamat sugro, kiamat kecil, kematian, ya, yaitu kematian. Lalu apa bekal kita untuk menghadap Allah, amal perbuatan kita, kecuali dengan amal soleh, amal-amal baik, menjalankan semua perintah-perintah Allah. Itu namanya kiamat. Selanjutnya kita belajar yaitu nama-nama hari kiamat. Hari kiamat itu memiliki nama banyak, nama-nama lain. Jadi nanti di hari kiamat itu ada proses di mana runtutan kejadian-kejadian hari kiamat. Nah, yang pertama yaitu Yaumul Ba'ats. Apa itu nama hari kiamat yang pertama? Yaumul Ba'ats, yaitu hari di mana dibangkitkannya manusia setelah mati. Nah, ini hari kebangkitan. Setelah dibangkitkan manusia itu nanti dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, di situ namanya Yaumul Mahsyar atau hari mahsyar, hari di mana manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, setelah dibangkitkan dari kubur, dikumpulkan di padang mahsyar. Di tempat ini manusia diperiksa amal perbuatannya. Kalau banyak baiknya berarti banyak perbuatan, lebih berat timbangan baiknya. Kalau banyak buruknya berarti lebih berat timbangan buruknya. Nah, setelah itu Yaumul Hasroh, yaitu hari penyesalan. Nanti orang itu akan banyak menyesal kenapa ketika hidup di dunia tidak beramal baik, tidak berbuat amal soleh, malah banyak berbuat amal buruk, durhaka kepada Allah, durhaka kepada orang tua, sehingga dia tidak memiliki bekal amal baik untuk membawanya ke surga. Nah, hari penyelesaian ini, hari penyesalan ini, maksud Bapak, hari penyesalan ini dinamakan Yaumul Hasroh. Manusia banyak menyesal pada hari itu, karena udah nggak bisa lagi kembali ke dunia untuk beramal baik karena sudah habis masanya. Nah, setelah dikumpulkan di padang mahsyar, itu nanti ada yang namanya Yaumul Hisab. Yaumul Hisab itu artinya hari perhitungan segala amal perbuatan. Nah, di mana amal-amal itu dihitung. Baik itu amal sekecil biji sawi tetap dihitung. Ibarat kamu menolong semut yang tercebur di dalam air umpamanya, atau kamu menolong anak ayam yang ketinggalan oleh induknya, itu amal seperti itu, yang kecil seperti itu nanti tetap dihitung, tidak ada yang terlepas. Begitu juga amal buruk sekecil apapun akan dihitung. Jadi amal buruk, amal baik nanti akan dihitung, yaitu yang namanya Yaumul Hisab, hari di mana dihitung segala amal perbuatan atau hari perhitungan segala amal. Nah, setelah dihitung amal baiknya seberapa, amal buruknya seberapa, nanti ada namanya Yaumul Mizan. Apa itu Yaumul Mizan? Hari penimbangan amal perbuatan. Nah, nanti amal baiknya ditimbang banyak seberapa, apakah lebih banyak baiknya, apa lebih banyak buruknya, atau seimbang. Nah, itu nanti ditimbang amal perbuatan manusia di Yaumul Mizan. Setelah di Yaumul Mizan, kamu juga tahu, yaitu namanya Yaumul Haqqoh, yaitu nanti benar-benar yang namanya hari kebenaran. Tidak ada orang yang bisa menyembunyikan segala sesuatunya. Nah, itu namanya Yaumul Haqqoh,
hari kebenaran. Tidak ada yang bisa mengelak, tidak ada yang bisa pergi, tidak ada yang bisa bersembunyi. Semua janji-janji Allah dalam Al-Quran itu terbukti nanti dari kiamat. Nanti akan nampak orang yang perbuatan di dunia baik, ya dia akan mendapatkan pahala timbangan yang baik berat. Orang yang di dunia banyak berbuat buruk, amal baiknya sedikit, nah, nanti juga akan nampak di sana, yaitu dia dinamakan Yaumul Haqqah. Nah, setelahnya yaitu hari Yaumut Talak, hari pertemuan, yaitu hari manusia keluar dari kubur dan bertemu dengan Allah untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya. Nanti kita bertemu sama Allah, ditanya sebagaimana pertanggungjawaban kita, amal-amal perbuatan kita di dunia. Setelah itu nanti kalau umpamanya sudah dihitung, sudah dijelaskan, ditimbang semua, sudah diukur amal-amalnya, nanti akan yang ada namanya Yaumul Jaza. Yaumul Jaza itu artinya apa? Hari pembalasan. Dibalas nanti yang banyak amalnya baik ya dibalas dengan nikmat yang berupa surga, dan orang yang beramal buruk lebih banyak itu nanti dibalas dengan neraka. Nah, yang selanjutnya ada namanya Yaumul Fasl. Fasl itu artinya pemisah atau hari keputusan, diputuskan. Kalau dia amal baik berarti diputuskan nanti dia mendapatkan nikmat rahmat dari Allah, masuk surga. Kalau nanti dia kafir, mengingkari Allah dan banyak melakukan perbuatan buruk, ya nanti diputuskan dia bisa saja masuk neraka. Nah, tapi masuk surga dan masuk neraka itu tidak semata-mata berdasarkan amal perbuatan, tapi berdasarkan apa? Berdasarkan rahmatnya Allah. Kita bisa berbuat baik, beramal soleh itu karena kita diberi kesehatan, itu ya dari Allah. Kita bisa sholat, kita dalam keadaan sehat, itu juga dari Allah. Maka dari itu semuanya itu kembali dari rahmat Allah. Semata-mata kita masuk surga itu karena Allah, karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu nanti kita akan tahu tanda-tanda hari kiamat. Nah, hari kiamat itu tanda-tandanya ada banyak. Tanda-tandanya yang bisa kita ketahui dari informasi Al-Quran dan informasi Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, tanda-tandanya ilmu agama sudah dianggap tidak penting. Ini kita belajar agama ini sama bapak, kita lebih mementingkan ilmu-ilmu yang lain, padahal ilmu yang paling penting itu adalah ilmu agama, yang menentukan kita bisa kenal Allah, bisa kenal Rasulullah, bisa kenal hukum Allah. Tapi karena kita sudah tidak merasa penting, akhirnya kita tidak mau mengaji, tidak mau belajar agama, sehingga pengetahuan agama kita sedikit. Nah, kemudian banyak para ulama wafat. Ilmu itu berada di dalam dadanya para ulama. Kalau ulamanya wafat, ya ilmunya diangkat oleh Allah di muka bumi ini. Banyak sekarang ulama-ulama yang wafat. Nah, kita harusnya sedih karena ulama-ulama itu yang mengajari kita ilmu agama. Nah, selanjutnya orang Islam kita ini berat untuk beribadah, nggak mau sholat 5 waktu, nggak mau beribadah yang lain, puasa dan sebagainya. Kemudian terjadi pembunuhan di mana-mana, kerusakan. Kemudian jumlah wanita lebih banyak dari laki-laki. Kemudian orang Islam itu suka bermegah-megahan, suka membangun masjid cantik-cantik, tapi mengisinya sholatnya nggak mau, nah, jamaahnya nggak mau. Nah, kemudian banyak minuman keras dijual di mana-mana, banyak terjadi pergaulan bebas, perzinahan nyata di depan mata. Itu tanda-tanda kecil dari datangnya hari kiamat. Kemudian ada tanda-tanda besar, munculnya kabut asap, dukhon, munculnya dajjal, munculnya binatang melata, dabbah, matahari terbit dari barat, turunnya Nabi Isa,
keluarnya makhluk yang namanya Ya'juj Ma'juj, terjadinya gerhana di timur, terjadinya gerhana di barat, terjadinya gerhana di Jazirah Arab, keluarnya api dari Yaman, banyak sekali. Itu di LKS kamu bisa dapat baca. Nah, lalu kita sudah tahu iman kepada hari kiamat, tahu tentang tanda-tanda kiamat, macam-macam hari kiamat. Fungsinya apa toh? Nah, hikmahnya kita belajar hari kiamat agar kita orang yang beriman, kita dapat mencerminkan kehidupan sehari-hari kita senantiasa berbuat baik. Contoh, kita akan iman, namanya hari kiamat sugro, mati, kita pasti mati. Nah, lalu mati itu yang kita persiapkan apa? Amal perbuatan kita, ya kan? Perbuatan kita apa? Sholat kita 5 waktu belum, kita membangkang orang tua tidak, nah, selalu mengganggu orang tidak, mencuri tidak. Nah, itu kalau kita memang yakin iman kepada hari kiamat, pastinya kita mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat, yaitu amal perbuatan kita, amal sholat kita persiapkan dari sekarang. Kemudian yang kedua, hikmahnya terdorong untuk selalu memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang sudah lalu. Kemudian senantiasa berhati-hati dalam sikap dan tindakan agar tidak terjerumus dalam perbuatan dosa. Makanya dalam berbuat itu hati-hati, bersikap itu berhati-hati, jangan sampai kita melanggar hukum Allah, melanggar aturan-aturan Allah, melanggar syariat Allah. Selanjutnya, kita senantiasa rajin beribadah kepada Allah. Nah, kita kalau rajin beribadah itu sebagai bentuk dari persiapan menghadapi kiamat sugro. Kita pasti mati. Nah, mati itu kita mempersiapkan amal kita dipersiapkan. Nah, kemudian untuk terdorong untuk menghindari perbuatan perilaku yang tidak baik. Nah, itu bentuk-bentuk dari hikmahnya kita iman kepada hari kiamat. Demikian belajar hari ini. Nanti kamu belajar lagi di buku yang sudah Bapak share, selanjutnya di LKS. Nanti ada tugas-tugas selanjutnya Bapak share di grup ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.